Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini sebelumnya perkenalkan nama saya Bu Vera. Iya, Bu. Perkenalkan juga nama saya Bu Biden Ois. Sebelumnya, apa ya yang bisa saya bantu? Iya, Bu, ini saya mau konsultasi tentang keadaan anak saya. Iya, Bu, silakan. Memangnya anak Ibu, kalau boleh tahu sakit apa ya, Bu ya? Ini, Bu, anak saya sejak tadi malam itu BAB terus. Dan itu saya bingung kenapa ya. Karena saya tuh khawatir, takut anak saya kenapa-napa. Begitu. Kalau boleh tahu, sebelumnya anak Ibu itu laki-laki atau perempuan? Kemudian umurnya berapa ya, Bu ya? Anak saya laki-laki, Bu, umurnya 6 tahun. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, terakhir kali anak ibu itu mengkonsumsi makanan apa ya, Bu ya? Setahu saya itu hanya makan sosis yang dijual di pinggir jalan itu sewaktu dia itu diajak bapaknya keluar jalan-jalan sore, Bu. Begitu. Nanti saya akan menjelaskan kondisi anak ibu itu kenapa, kemudian bagaimana untuk menyikapinya, serta gimana mengatasinya ya, Bu ya. Oh iya, baik, Bu. Oke, habis ini saya akan meng-share atau membagikan eh, PPT tentang eh, penyakit atau sakit yang dialami oleh anak ibu. Nah, di sini saya izin bertanya, kemungkinan anak ibu itu juga mengalami diare. Nah, saya izin bertanya dulu kepada ibu, apakah ibu tahu tentang diare sendiri itu apa ya, Bu ya? Belum, Bu. Sebenarnya saya itu masih bingung ya, diare itu apa? Baik, saya akan menjelaskan tentang diare itu apa. Nah, di sini pengertiannya sendiri yang disebut diare itu yaitu frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan 3 kali pada anak. Nah, anak ibu kan sudah berusia 6 tahun ya, Bu ya. Nah, berarti itu konsistensinya juga feses. Konsistensi itu seperti apa ya? Feses anaknya itu berbentuk encer, kan ada yang encer, kemudian ada yang keras gitu ya, Bu ya. Dan kalau untuk di hari sendiri itu fesesnya encer, kemudian berwarna hijau dan dapat pula bercampur lendir atau ada darahnya. Bisa dipahami, Ibu? Nggak bisa, Bu. Nah, di sini juga ada contohnya. Di sini ada alat pencernaan berupa lambung. Nah, ini bisa juga karena bakteri itu disebabkan oleh mohon maaf, diare itu bisa disebabkan oleh bakteri dan virus. Nah, ini seperti contoh bakterinya. Kemudian sebelumnya saya ingin menanyakan, tadi kan Ibu anaknya sebelumnya mengkonsumsi apa, Bu? Sosis, Bu. Sosis yang dijual di pinggir jalan ya, Bu ya?
Iya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab diare. Yang pertama di sini ada infeksi bakteri yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian juga bisa karena virus yang ada di pencernaan. Kemudian, nah di sini ada makanan dan minuman yang tidak sehat atau tidak dimasak atau belum matang. Nah, kemungkinan anak ibu tadi itu mengalami penyebab termasuk ini. Karena kan makanan di pinggir jalan juga kurang sehat, kemudian juga mungkin belum matang dan ada bakterinya juga. Terkena debu, lalat gitu ya, Bu ya. Kemudian juga bisa dari psikologisnya seperti takut, itu bisa loh Bu mengakibatkan diare. Kemudian makanannya sudah basi atau racun, dan lingkungan yang kumuh, dan perilaku anak itu sendiri yang tidak mau mencuci tangan seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu, bisa. Nah, di sini saya izin menanyakan lebih dahulu untuk tanda dan gejalanya anak ibu sendiri. Kemarin itu ada gejala apa ya, Bu ya, yang dialami oleh anak ibu? Gejalanya itu BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, Bu. Sama nafsu makannya itu menurun. Oh, begitu. Nah, saya ini akan menjelaskan barangkali nanti ada tanda gejalanya, salah satunya dari anak ibu tadi. Yang pertama yaitu buang air besar lebih dari 4 kali atau 3 kali yang seperti saya jelaskan tadi ya Bu ya. Kemudian penderita merasa haus, kemudian matanya cekung, kemudian kulit perut bila dicubit kembali ke asal. Jadi dicubit itu kan biasanya apa ya Bu ya, cepet gitu. Nah ini tuh agak lama gitu Bu, lambat kembalinya. Terus nafsu makannya juga menurun seperti tanda gejalanya anak ibu tadi. Kemudian cengeng, nangis, soalnya kan nggak apa ya, kondisinya itu kan nggak fit karena perutnya juga nggak enak tadi ya Bu ya. Ibu sudah mengerti, berarti tanda gejala salah satunya di anak ibu ada ya Bu ya. Sudah, Bu. Tapi untuk pencegahannya itu bagaimana ya, Bu? Iya, Bu. Sebelum nanti saya jelaskan ke pencegahan, di sini saya akan menjelaskan juga untuk penularan, bagaimana penularan dari diare sendiri. Nah, tadi Ibu memberitahu saya bahwa anak Ibu makan sosis di pinggir jalan. Nah, itu kan bisa jadi penyebab penularan dari diare sendiri. Di sini ada makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri dan virus, kemudian kontak langsung penderita diare atau barang-barang yang telah tercemar tinja. Tinja itu seperti feses atau kotoran manusia. Kemudian bisa dihinggapi oleh lalat dan melalui 4F. Di sini 4F itu adalah food, feces, finger, and fly. Jadi anak ibu tadi kemungkinan makanannya terkena oleh apa ya, virus, bukan virus ya Bu, bakteri yang diakibatkan oleh uh, mungkin kotoran dari lalatnya sendiri atau kurang bersihnya makanan tersebut. Soalnya kan dijual di jalanan ya Bu ya. Ibu sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, di sini juga bahayanya pada diare, yaitu yang pertama itu ada gangguan keseimbangan cairan tubuh, kekurangan cairan tubuh. Jadi anak yang mengalami diare itu cairannya sedikit berkurang atau bahkan bisa dehidrasi. Makanya kalau anak mengalami diare itu berbanyak minum, ya Bu ya. Kemudian bila tidak ditangani segera juga bisa mengakibatkan ya kematian. Jadi cepet-cepet ya Bu ya. Untung Ibu langsung berkonsultasi kepada uh, pelayanan kesehatan ya Bu ya. Kemudian di sini, nah Ibu tadi kan cara mengatasinya. Di sini saya akan menjelaskan untuk cara mengatasi diare yang pertama. Bila anak mencret atau mengalami diare, segera beri
minum air teh, air kelapa atau larutan gula garam. Jadi penanganan pertama yang bisa dilakukan oleh ibu dengan sederhana di rumah yaitu anaknya mencret langsung dibuatkan air teh, kemudian atau diberikan air kelapa atau larutan gula atau garam ya Bu ya. Kemudian yang kedua, lebih baik jika tersedia Oralit. Ibu sudah tahu Oralit? Belum Bu, apa itu? Ya, nanti saya akan menjelaskan. Kemudian Oralit itu semacam kayak larutan untuk mengatasi diare gitu ya Bu ya. Nah, minum larutan Oralit itu sebanyak anak mau minum paling sedikit 1 gelas atau setiap BAB. Nah, ini untuk pencegahannya sendiri yang paling sederhana yaitu selalu menggunakan air bersih dan mencuci dahulu sayuran, buah-buahan sebelum dimakan atau dimasak. Lalu ibu juga bisa memasak masakannya dengan yang matang, tidak boleh setengah matang gitu ya Bu ya, karena bisa mengakibatkan diare dan perut anak menjadi sakit. Kemudian yang kedua, cuci tangan sebelum makan. Jadi anaknya sejak dini atau sejak kecil harus dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan agar terhindar dari bakteri. Kemudian dari lingkungan rumah atau sekitarnya harus bersih. Jadi kalau ibu mempunyai anak kecil, itu harus sering bersih-bersih di rumah karena anak kecil kan biasanya apa-apa dimasukkan ke mulut gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, selalu buang air besar, tidak boleh sembarangan. Harus di WC atau jamban. Di sini Ibu udah memakai WC ya Bu ya, bukan jamban. Iya, memakai WC Bu. Ya, itu lebih bagus ya Bu ya. Jadi eh, buang apa ya BAB-nya juga itu harus diperhatikan, tidak boleh lagi di jamban sebaiknya karena bisa mengakibatkan bakteri-bakteri jahat bisa masuk melalui tangan atau melalui apa ya saluran feses tadi. Nah, ini tadi Ibu kan belum tahu ya tentang cara pembuatan atau cara penggunaan dari Oralit. Gimana ya Bu itu cara penggunaannya? Ya, di sini cara membuat larutan Oralit yang pertama yaitu membuat larutan gula atau garam. Yang dibutuhkan yaitu sebanyak gula 1 sendok, hanya 1 sendok makan. Kemudian garam, garam dapur yang beriodium itu hanya dibutuhkan 1/4 sendok teh. Kemudian air putih kira-kira 200 cc atau 1 gelas. Itu ya Bu ya. Nah, untuk caranya yaitu masukkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam ke dalam 1 gelas air putih. Lalu Ibu aduk hingga larut dan benar. Maksudnya di sini benar itu sampai larutannya sudah menyatu dengan air. Nah, untuk yang kedua, cara membuat oralitnya yaitu ini kan oralit itu ada kayak sudah ada yang bungkusnya gitu loh, bisa dibeli. Nah, bahannya itu 1 bungkus bubuk oralit, kemudian 1 gelas air putih. Untuk caranya sendiri, 1 bungkus bubuk oralit dimasukkan pada 1 gelas air putih, lalu aduk hingga rata. Jadi itu yang penanganan pertama yang mudah dan sederhana yang bisa Ibu buat di rumah. Ibu mengerti? Iya, mengerti Bu. Ya, nanti kalau misal Ibu kurang mengerti atau kurang paham serta lupa, nanti Ibu langsung chat saya atau menanyakan kepada saya, nanti saya akan mengirimkan cara-cara atau bagaimana membuat oralit sendiri di rumah. Baik, itu yang bisa saya berikan kepada Ibu. Nanti Ibu kalau kurang paham bisa langsung kontak ke saya atau langsung datang ke rumah atau ke BPM saya. Gitu ya, Bu ya. Makasih ya Bu.
Udah paham, Bu? Paham. Baik, kalau gitu saya akhiri untuk konseling atau konsultasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sil,